Wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Merdeka. Bapak Ibu yang kami muliakan di tempat ini, anggota DPR yang hadir mewakili Komisi 4 dan beberapa instansi yang hadir, saya minta maaf harus membuka masker saya karena kemarin saya coba bicara pakai masker tapi balik ke nafas saya jadi terengah-engah, membuat saya susah bicara. Tapi sedikit pun ini tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap regulasi yang negara sudah buat, bahwa kami harus menggunakan masker di tempat ini dimanapun kami berada dan beraktivitas. Pertama, kami menyampaikan bahwa kami memberi nama diri kami sebagai PPKM dalam rangka upaya untuk menyegarkan publik bahwa PPKM bukan sesuatu yang mengerikan. Karena PPKM yang kemarin digulirkan oleh negara itu yang lebih berorientasi kepada penghentian beberapa aktivitas. PPKM yang di belakang ini adalah PPKM yang berdiri atas nama rakyat, yang berdiri untuk menuntut keadilan masyarakat di tengah wabah, di tengah kepungan ini, yang ironisnya negara tidak hadir menciptakan solusi bagi mereka. Sehingga kami datang di tempat ini untuk menuntut keadilan bagi masyarakat di luar sana yang oleh karena dampak PPKM telah menggerus banyak hal dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin menegaskan di tempat ini bahwa PPKM adalah sebuah komunitas yang di dalamnya dihuni oleh rata-rata ketua-ketua ormas, bahkan marak ormas adat, ya, teman-teman dari Manguni dan lain sebagainya marak. Bahkan sahabat-sahabat dari PMI, dari HMI, IMM juga ada di dalam tubuh PPKM, walaupun kami sudah bersepakat sejak awal untuk tidak membawa nama lembaga organisasi kita masing-masing, karena kecenderungan membawa organisasi selalu dinilai agak politis, sehingga kami datang benar-benar pure, murni menyampaikan suara aspirasi dari masyarakat. Sejujurnya kami kecewa datang di tempat ini karena lagi-lagi kami hanya berhadapan dengan 1-2 anggota DPR yang notabene-nya adalah sahabat dan teman kami juga. Ada Bung Melki Pangemanan, ada Bung Hilman Idrus, ya. Saya ingin menyampaikan pesan moral saya buat dua sahabat saya, jangan mau jadi tempat pembuangan sampah. Saya mencurigai Bapak berdua ini menjadi korban dari elit yang 43 orang yang ada di dalam sini, yang tidak pernah mau menerima rakyat ketika datang di rumah ini. Hampir setiap demo sahabat saya Bung Melki, Bung Firman harus terjebak dengan gelombang massa. Yang lain kemana Bapak Ibu? Itu kami sesalkan, dan hari ini pemandangan itu tidak kunjung berubah di DPR Provinsi Sulawesi Utara ini. Padahal mereka pada saat mencari kami dalam kepentingan kebutuhan suara, kami bahkan tidur di ketok rumah kami, gitu loh. Tolong Bo, ya giliran kami datang di tempat ini, Bapak Ibu juga membuka nurani, membuka hati. Di luar sana kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hanya orang gila yang menganggap situasi sedang baik-baik saja saat ini, ya. Kenapa juga kami mempertanyakan ketidakhadiran dari Polda? Bukankah kami juga menyurat bahwa tolong hadirkan Kapolda Sulawesi Utara? Kenapa? Karena dampak dari PPKM ini bukan sekedar bicara tentang kesehatan belaka, bukan problem ekonomi saja. Rawan keamanan, penculikan, pencopetan disertai kekerasan terjadi di mana-mana. Yang paling terakhir di Perkamil 2 malam lalu, pencopetan yang disertai dengan pembunuhan. Ini semua dampak dari ketika masyarakat dikunci aktivitasnya. Di belakang saya ini adalah rata-rata pengangguran yang belum lama di PHK. 2 bulan tidak bekerja. Para pekerja seni yang tidak bisa lagi manggung karena kafe tidak bisa beroperasi panjang waktunya. Sehingga pada malam hari ini kami datang di sini untuk berbicara banyak hal bersama Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa Bapak-Bapak yang hadir di tempat ini adalah representasi dari perwakilan pemerintah yang ada. Sehingga tadi katanya ada dari Satgas Covid juga hadir. Juga kami mempertanyakan tentang, ya, tanggal 17 kemarin teguran dari Mendagri terkait nakes kita yang belum terbayarkan, gitu loh. Kami menduga, gitu loh. Termasuk juga pada tanggal 20 jelas-jelas terpampang di Detikcom bagaimana Mendagri mempertanyakan soal itu. Kenapa baru 15% yang tersalur anggaran untuk nakes? Jangan-jangan teman-teman nakes kita jadi acuh tak acuh di rumah sakit pelayanannya hanya karena mungkin mereka mengalami gizi buruk juga, jangan-jangan. Kita tidak tahu, gitu. Ini problem Bapak Ibu sekalian. Kami datang di tempat ini, ya,
atas teriakan kaum jelata di belakang rumah kami, di samping dan di depan rumah kami. Sementara Bapak dan Ibu, terutama DPRD, minta maaf ini teman-teman DPRD, kami menduga kalian tidur selama ini. Kami datang sekedar untuk membangunkan, bangun, sudah terlalu lama kalian tidur. Bapak Ibu, kita ini masyarakat, orang ini masyarakat yang dengar-dengaran. Tidak ada, kami semua ini masyarakat yang tunduk patuh terhadap NKRI. Ya, dalam negara konstitusi Indonesia ini, kami hormat sekali dengan apapun keputusan negara. Dari pertama kali mulai digulirnya PSBB, naik ke lockdown, naik ke PPKM, segala macam naik terus ini level gitu loh. Bahkan kali kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa perpanjangan lagi PPKM kita sampai tanggal 31 gitu loh. Kita butuh, jangankan sampai tanggal 31 Bapak Ibu, PPKM aja sampai hari kiamat, tidak apa-apa. Sepanjang kami sejahtera kalian buat begitu loh. Jangan diperpanjang ini urusan, tapi kami usahakan Bapak Ibu ya. PCR yang disampaikan oleh Pak Jokowi turun menjadi 500.000, bagi kami pun masih mahal. Pak Presiden harus catat itu. Harus catat, itu pun masih mahal, 500.000. Negara itu, sekali lagi, negara tidak bisa berbisnis dengan rakyatnya. Kami ini orang susah Bapak Ibu. Kami bukan orang mampu di tempat ini. Kalau seandainya kami sejahtera, tidak mungkin kami datang di rumah ini. Gitu. Kami datang di tempat ini untuk mengetuk nurani pemerintah. Kalau kami harus dirumahkan, apa solusi kalian terhadap kami? Siapa yang akan menanggung popok, susu, beras di rumah kami? Itu pertanyaan gitu terhadap lembaga kesehatan, baik dinas kesehatan. Kami minta kinerjanya diperbaiki dan rumah sakit tolong manusiawi menerima pasien-pasien di sana gitu. Kami juga mempertanyakan ya, ini kan terlalu konsentrasi kita vaksinasi, tapi imunisasi hampir tidak ada. Jangan sampai kita lolos dari COVID, tapi anak kita di masa depan rentan polio, rentan cacar dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terakhir yang ingin saya tegaskan di tempat ini, nanti akan disambung oleh para senior saya di belakang. Berhentilah menteror rakyat dengan vaksinasi Bapak Ibu. Di negara yang merdeka, merdekakan rakyat untuk memilih dia mau divaksin atau tidak. Jadi jangan menggunakan sertifikat atau kartu vaksinasi ini sebagai alat bergaining dengan kami. Tidak dapat BLT kalau tidak suntik, tidak dapat bantuan segala macam. Mau urus KTP mesti ada surat dari vaksin, mau urus vaksin mesti ada KTP. Mau bikin orang gila beberapa waktu terakhir ini gitu loh. Keruh sekali ini suasana, bahkan tidak ada jalan keluar. Negara tidak kreatif. Saya ingin menegaskan di tempat ini, kalian tidak kreatif membangun negeri ini gitu loh. Beberapa waktu silam saya sempat melihat ketika awal mula COVID ini bergejolak di Indonesia. Saya tidak tahu di rumah sakit mana. Tiba-tiba saya melihat ada nakes yang joget di ruangan pasien pada waktu itu. Dia memberi pesan kepada para pasien bahwa kita akan melewati fase kritis ini. Kita akan hidup dengan semangat kita. Ya, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kalau dalam Islam itu al-aqlus salim fil jismis salim. Di balik akal yang sehat ini kita akan menghadapi, akan bangkit imun kita. Lah bagaimana imun kita akan tumbuh besar kalau hidup kita diteror oleh pemerintah setiap saat? Ketakutan melanda kami. Bapak Ibu harus tahu bahwa bukan isapan jempol peristiwa di Mahau. Seorang ibu yang sudah mati-matian berjuang agar suaminya jangan disuntik karena mengalami ada sakit bawaan, tapi dibujuk sampai akhirnya mati setelah vaksin. Siapa mau tanggung jawab? Pertanyaan kami yang kedua, kenapa kami harus menandatangani surat di rumah sakit bahwa kami adalah pasien COVID ketika sudah beberapa hari kami ada di sana? Sudah barang tentu biar bisul palaka mati jadi COVID akhirnya. Ya karena kami sudah tanda tangan gitu. Nah, Bapak Ibu, tolong jangan menjebak rakyat dan berhenti menakut-nakuti kami. Berhentilah menjadi teroris di tempat ini. Teroris sudah berakhir, kalian yang berubah menjadi teroris hari ini. Ya, kenapa kemarin? Kalau memang benar bahwa COVID ini membahayakan dan mengerikan, kenapa juga Oni mesti bikin pilkada? Kenapa giliran momentum politik tidak ada yang urusan COVID? Kenapa media diam? Ketika datang pilkada media bungkam. Tapi giliran negara sudah punya kepentingan tertentu, negara kembali hadir para media ini.
untuk bicara. Berkali-kali kami mencoba untuk bikin pendekatan dengan teman-teman media bahwa kami akan turun aksi, tapi tidak ada satupun media yang berani memunculkannya di media cetak mereka. Tapi tidak apa-apa. Tapi jangan salahkan kami kalau kami menuding kalian tengah berkonspirasi, Bapak Ibu sekalian. Terakhir kami tegaskan, ya, pada hari ini kami datang, saya bukan sendiri. Di sini ada beberapa ketua-ketua ormas yang juga akan angkat bicara di tempat ini. Ya, kami mohon sekali lagi dengarkan teriakan teman-teman semua yang ada di tempat ini, dan kami tegaskan bahwa ini adalah kedatangan kami bukan yang pertama kalinya. Karena setelah hari ini, apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan datang dengan gelombang massa ribuan banyaknya untuk menduduki kantor DPR ini. Ya, ini bukan ancaman. Bapak Ibu, jika saya tidak menahan, demi Tuhan hari ini sudah banyak orang yang terkumpul. Tapi kami tegaskan kepada teman-teman untuk jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Kita masih mau mendengarkan apa klarifikasi dari pemerintah terhadap tuntutan yang sudah kami berikan. Kepada Pak Kapolda Sulut kembali saya tegaskan, ya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Kapolda Sulut bahwa telah terjadi ketegangan sosial marak di mana-mana. Pineleng 1 dan Pineleng 2 hari ini masih tegang. Terus baku jaga. Tahukah kalian itu bisa dampak SARA? Ada masalah kultur di sana. Polda jangan tinggal diam. Ya, Kampung Ternate belum lama ribut dengan Malendeng. Itu problem dari kesenjangan sosial, Bapak Ibu. Anak-anak berkumpul hanya untuk mabuk-mabukan. Mereka tidak punya solusi untuk bertahan hidup di rumah. Bahkan angka perceraian tumbuh subur di era PPKM. Ini semua PR berat bagi kita. Saya minta dengan penuh rasa hormat di tempat ini, tolong realisasikan tuntutan-tuntutan kami ini. Ya, yang paling kami tegaskan adalah khusus, ya, bagi teman-teman pemilik kafe, pemilik tempat-tempat hiburan kecil di sana, tolong ditambah jam operasional mereka, tolong diperpanjang, karena mereka hampir gulung tikar, tetap membayar pajak sementara income ke kafe tidak ada, tetap membayar retribusi sementara untuk penghasilan dari mereka itu tidak ada. Dampak dari multiplier efek ini adalah musisi-musisi, para pelayan di PHK dan tidak boleh lagi bekerja di sana. Betul teman-teman? Nah, untuk itu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon dilanjutkan oleh kakak saya Bung Jimmy Tindi.